Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi nih. Siapa yang penasaran? Baik, di sini apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama itu dari ada profil penulis, ada tujuan pembelajaran, ada peta konsep, ada materi, ada video pembelajaran dan juga latihan soalnya teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Baik, perkenalkan, nama saya Putri Intan Kirana, biasa dipanggil Intan. Salam kenal teman-teman semua. Baik, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran kita ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama itu memahami manfaat dan fungsi laporan keuangan. Kedua, mengetahui komponen dari macam-macam laporan keuangan. Ketiga, dapat menyusun dan menyajikan hasil laporan keuangan. Selanjutnya kita akan klik dan lanjutkan ke peta konsep untuk lanjut ke materi. Selanjutnya, berikut ini adalah peta konsep yang akan kita bahas materinya nih teman-teman. Laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi, dan materi-materi ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan klik yang bagian materi, dan di sini ada banyak banget materi yang akan kita bahas nih. Pertama dari pengertian laporan keuangan, ada tujuan laporan keuangan, syarat laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, laporan neraca dan macam-macamnya, dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Oke, kita langsung mulai ke materi aja ya. Dari yang pertama itu ada pengertian atau apa sih itu laporan keuangan? Oke, apa sih itu laporan keuangan nih teman-teman? Nah, di sini laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi keuangan akibat dari transaksi keuangan yang dilakukan pada suatu perusahaan dan di waktu tertentu, yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK nih. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada tujuan laporan keuangan. Kenapa sih kita tuh di perusahaan tuh harus buat laporan keuangan? Nah, berdasarkan SAK tadi, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu menyediakan informasi posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu menyediakan informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan terakhir itu sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Itu teman-teman tujuan dari laporan keuangan. Oke, selanjutnya ini ada syarat dari laporan keuangan. Karena laporan keuangan sebagai sumber informasi, maka harus mempunyai karakteristik tertentu nih teman-teman. Pertama itu ada dapat mudah dipahami. Maksudnya, sebagai sumber informasi, laporan keuangan itu harus mudah dipahami oleh para pemakai. Selanjutnya ada juga jujur dan wajar. Jadi laporan keuangan harus andal dalam arti dari laporan keuangan menyajikan informasi yang jujur dan wajar. Jujur ini menggambarkan peristiwa atau aktivitas yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada relevan, itu informasi keuangan harus relevan dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ini ada dapat diperbandingkan. Laporan keuangan dapat digunakan oleh pemakai sebagai perbandingan dengan laporan keuangan pada periode-periode yang sebelumnya nih. Jadi perbandingan laporan keuangan antar periode untuk bertujuan untuk mengidentifikasi posisi keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir itu bersifat netral. Laporan keuangan itu harus netral karena disajikan untuk kebutuhan umum dan tidak untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu saja. Oke, kita lanjut ke fungsi laporan keuangan. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi dari laporan keuangan itu sendiri itu apa aja. Yang pertama itu dari posisi keuangan, itu fungsinya untuk mengetahui besar harta, utang, sama modal pada saat tertentu. Selanjutnya itu adalah laba rugi, yaitu untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh ataupun rugi yang diderita pada suatu perusahaan tersebut. Ada juga dari arus kas, itu untuk mengetahui jumlah uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan perusahaan pada saat tertentu. Yang terakhir ada perubahan modal, itu untuk mengetahui jumlah modal sendiri dan modal dari pihak luar yang digunakan dalam aktivitas usahanya.
Oke, sekarang kita klik yang laporan neraca. Baik, kita akan lanjut ke macam-macam dari laporan keuangan nih. Jadi, ada apa aja sih jenis laporan keuangan? Dari yang pertama, kita akan bahas laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut itu laporan neraca. Nah, laporan posisi keuangan sendiri itu adalah suatu daftar yang memuat unsur-unsur aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, dari laporan posisi keuangan ini ada dua bentuk nih teman-teman, yaitu dari bentuk kontrol dan bentuk staffel. Kita akan lihat satu-satu contohnya. Oke, ini adalah contoh dari bentuk kontrol laporan keuangan atau neraca, yang dimana format penyajian laporan keuangan ini khususnya neraca secara horizontal atau menyamping ya teman-teman, dimana aset itu ditempatkan di sisi sebelah kiri atau debit, dan sedangkan kewajiban atau liabilitas dan ekuitas ditempatkan di sisi sebelah kanan atau kredit. Baik, kita akan lanjut ke Selanjutnya, ini adalah contoh dari laporan neraca bentuk staffel, yaitu bentuk penyajian neraca yang disusun secara vertikal atau memanjang ke bawah semuanya teman-teman. Format ini tuh mengurutkan dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Akan kita klik yang laporan laba rugi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke macam atau jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban untuk satu periode tertentu, di mana pendapatan dikurang beban sama dengan laporan laba rugi ya teman-teman. Dan di sini juga ada contoh dari laporan laba rugi PT Hidup Bahagia. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, selanjutnya ini juga ada bentuk-bentuk dari laporan laba rugi. Yang pertama itu dari bentuk langkah tunggal atau single step ya teman-teman, dimana bentuk ini menyatukan semua pendapatan dan beban lalu dikurangkan secara langsung untuk mendapatkan laba bersih. Sering digunakan biasanya oleh bisnis rintisan atau UMKM yang sederhana. Selanjutnya yang kedua itu ada bentuk langkah bertahap atau multiple step. Ini memisahkan transaksi operasional dan non-operasional untuk memberikan informasi detail seperti laba kotor dan laba operasional. Next, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Selanjutnya ini ada jenis atau macam-macam laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini mencatat pergerakan ekuitas atau modal perusahaan dalam satu periode. Nah, laporan perubahan modal ini dapat diakibatkan oleh adanya prive atau pengambilan pribadi, diperolehnya laba usaha, dapat rugi, atau juga adanya penambahan investasi modal. Nah, berikut ini ada contoh dari laporan keuangan perubahan modal ya teman-teman. Terakhir kita masuk ke laporan arus kas. Oke, terakhir ini adalah jenis atau macam laporan keuangan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri adalah laporan yang menunjukkan perubahan kas selama satu periode akuntansi. Nah, laporan arus kas ini memuat sumber perolehan kas dan pos pengeluaran kas. Unsur-unsur laporan arus kas itu ada 3 aktivitas utama. Yang pertama itu ada operating activities atau aktivitas operasi. Arus kas dari kegiatan utama bisnis itu ada dari kas dari pelanggan, pembayaran dari pemasok, dan juga gaji karyawan, itu termasuk ke dalam aktivitas operasi ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu ada investing activities atau aktivitas investasi. Itu adalah arus kas terkait pembelian atau penjualan aset tetap ya seperti tanah, mesin, gedung, atau investasi jangka panjang. Yang terakhir itu ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Arus kas yang terkait dengan modal seperti penerbitan saham, penerimaan pinjaman bank, atau juga pembayaran dividen. Itu masuknya ke dalam aktivitas pendanaan. Nah, ini juga ada metode penyusunan laporan arus kas atau cash flow. Nah, yang pertama itu ada metode langsung atau direct. Itu mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung berdasarkan jenisnya. Jadi penerimaan dari pelanggan, pembayaran pemasok itu dipisahkan. Selanjutnya yang kedua itu adalah metode tidak langsung atau indirect, yaitu memulai dari laba bersih yang disesuaikan dengan perubahan pada akun-akun neraca seperti depresiasi, kenaikan atau penurunan piutang, dan juga persediaan.
Oke, ini ada langkah-langkah dari pembuatan laporan arus kas atau cash flow. Nah, langkah pertama itu kita kumpulkan data dari laporan laba rugi dan neraca perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sekarang atau tahun yang sedang berjalan. Yang kedua, itu hitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan financing atau pendanaan. Yang ketiga, hitung kenaikan atau penurunan bersih kas total dari ketiga aktivitas tadi ya. Yang keempat, itu tambahkan kas awal periode untuk mendapatkan kas akhir periode. Seperti itu teman-teman. Dan ini ada contohnya juga laporan arus kas, teman-teman bisa lihat dan bisa baca ya. Berikut video pembelajaran materi laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Yunita. Disesuaikan berarti akun-akun tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika dia rugi, Yang terakhir yaitu latihan soal atau kuis nih teman-teman. Oke, ini langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, ini soalnya adalah bidang akuntansi yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan adalah, ayo apa teman-teman? Ini ada jawabannya, teman-teman pilih apa? Kita jawab yang C kali ya. Benar teman-teman, jawabannya adalah financial accounting. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah guna menyusun neraca yang datanya dari persamaan akuntansi diambil dari apa? Nah, dari apa nih teman-teman? Ada dari modal awal, dari jumlah periode sebelumnya, jumlah akhir besarnya harta, utang dan modal, kolom keterangan, dan modal awal sampai modal akhir. Jawabannya apa nih kira-kira teman-teman? Kita jawab yang C kali ya. Yeay, jawabannya udah benar nih teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 nih teman-teman. Nah, di sini ada soal jika total pendapatannya itu 50 juta dan total bebannya 35 juta, maka perusahaan itu mengalami apa? Nah, teman-teman bisa hitung dulu. Kita masuk soal nomor 4 ya teman-teman. Di nomor 4 ada soal jika diketahui modal awal tuh 10 juta, laba bersihnya 3 juta, price-nya itu 500.000, maka besar modal akhirnya berapa? Teman-teman bisa hitung dulu nih. Berapa ya kira-kira? Jumlah 7 juta, 10 juta, apa 12,5 juta, 13,5 juta, apa 7.500.000 nih teman-teman. Nih. Yang D yang 12,5 juta karena modal awal itu 10 juta ditambah laba bersihnya 13 juta lalu dikurang price 500.000, jadi jawabannya 12,5 juta. Yeay. Soal terakhir nih teman-teman, dari soal nomor 5 ini ada soal tujuan utama dari pembuatan neraca adalah untuk menunjukkan apa? Ayo jawabannya apa nih? Ada A, B, C, D atau E? Teman-teman bisa pilih nih. Jawabannya yang D. Coba kita pencet yang D. Ya, jawabannya salah teman-teman. Jawabannya itu kita coba cek yang bener ya. Kita next slide aja. Jawaban yang benar itu adalah yang A, karena neraca itu adalah keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal. Yeay, selesai. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Terima kasih teman-teman hebat yang sudah mendengarkan.